Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Hari ini Ana ingin bahas perihal logaritma. Jadi ini masih berhubungan dengan materi taraf intensitas kemarin. Kemarin kan taraf intensitas itu ada rumus logaritmanya. Kita harus menggunakan rumus logaritma. Nah, kata teman-teman, ada yang bilang teman-teman belum belajar tentang logaritma. Maka di sini Ana ingin bahas sedikit perihal logaritma. Nah, teman-teman berbicara masalah logaritma sendiri sebetulnya teman-teman pelajari nantinya di matematika ya. Di sini Ana hanya ingin memperkenalkan saja konsep dasar dari logaritma itu sendiri. Nanti untuk lebih luasnya teman-teman bisa pelajari di matematika. Nah, kita awali dari definisi logaritma itu sendiri. Nah, teman-teman, logaritma itu bisa kita sebut kebalikan dari pangkat gitu ya, atau rumusnya kalau ini adalah rumus pangkat A pangkat B sama dengan C, maka ekivalen itu sama gitu ya, setara dengan A log C sama dengan B. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman, A pangkat B sama dengan C ini kita anggap angka nih. Jadi ini tuh penyimbolan dari angka-angka. Misal 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Jadi A, B, C ini bisa teman-teman ubah nanti angkanya terserah. Nah, untuk contohnya misalnya seperti ini. 4 kuadrat sama dengan 16 gitu kan. Maka ini bisa kita ubah atau ekivalen atau setara dengan 4 A log C. A gitu kan. C yang ini kan. Berarti 4 log 16 sama dengan 2. 4 log 16 itu berapa sih? Intinya 4 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? Oh, berarti 4 pangkat 2 gitu ya. Kita lanjut. Misal di sini. Nih, 3 kuadrat sama dengan 9. Ini kan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau kita ubah ke logaritma, berarti ini ekivalen dengan A 3 A log C, C-nya berarti 9, sama dengan 2. 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 9? Oh, berarti 3 pangkat 2 gitu ya. Kemudian lanjut. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, maka kalau misalnya ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma, maka berarti A-nya berarti angka 5. 5 log C, C-nya 125. 125 sama dengan 3 gitu kan. Nah, ini sekarang kita balik. 2 log 32 sama dengan 5. Kalau kita ubah ke bentuk pangkat, ini kan A log C sama dengan B. Sedangkan kalau misalnya pangkat A pangkat B sama dengan C. Berarti 2 A pangkat B, B-nya 5 sama dengan C, C-nya 32. Kemudian 7 log 49 sama dengan 2. Kalau misalnya hendak kita ubah ke bentuk pangkat, maka menjadi A 7, di bawah ya, 7 A pangkat B, B-nya ini kan pangkat 2 sama dengan 49. Nah, itu konsep paling dasar dari logaritma. Kemudian teman-teman, di logaritma itu ada beberapa sifat logaritma. Nah, untuk mempelajari beberapa sifat logaritma, sebetulnya banyak banget sifat logaritma ini. Hanya untuk di fisika, Ana hanya memberikan beberapa sifat saja yang memang penting untuk teman-teman pahami agar bisa mengerjakan soal taraf intensitas. Nah, untuk sifat yang pertama ada di logaritma itu adalah A log A sama dengan 1. Jadi kalau misalnya angkanya sama yang ini, maka berapapun angkanya hasilnya akan sama dengan 1. Contoh, akar 15 pangkat berapa sih yang hasilnya akar 15 lagi? Tentu pangkat 1 kan. Misal 1000 pangkat berapa sih
yang hasilnya 1000 lagi ya pangkat 1. Karena berapapun dipangkatkan 1, hasilnya akan angka itu sendiri. 2 pangkat 1, 2. 10 pangkat 1, 10. 1.000.000 pangkat 1, 1.000.000. Makanya muncul sifat A log A sama dengan 1. Kemudian sifat yang kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun angka ketika dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Contoh 562 pangkat 0, pangkat berapa sih hasilnya 1? Tentu pangkat 0. Jadi misalnya ini 1000 pangkat 0 pasti akan 1 gitu kan. Maka berlaku sifat A log 1 itu pasti sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga berlaku A log B dikali C itu akan sama dengan A log B ditambah A log C. Contohnya di sini 2 log 32, teman-teman bisa tulis menjadi 2 log 32 ini dipecah menjadi 8 dikali 4. Nah, karena ini 2 log 8 dikali 4, bisa teman-teman tulis menjadi seperti ini. Sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? 2 pangkat 3 kan? Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Maka 2 log 8 hasilnya 3. Kemudian 2 log 4. 2 log 4 itu berapa sih? 2 dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 4? Maka yang hasilnya 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sehingga hasil dari 2 log 4 adalah 2. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasil dari 2 log 32 itu sama dengan 5. Jadi memang ada sifat-sifat logaritma yang bisa teman-teman gunakan. Takutnya memang ada soal yang sulit dikerjakan hanya dengan model seperti ini. Untuk lebih memahaminya, insya Allah nanti teman-teman belajar lebih jauh di materi logaritma di matematika ya. Oke, setelah kita belajar tentang konsep logaritma, di sini kita akan membahas contoh soal atau aplikasi logaritma pada soal taraf intensitas. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Di sini ada soal seperti ini. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas bunyi 50 dB. Berarti di sini kita tulis diketahui intensitas bunyi awal TI1-nya 50 dB. Nah, jika 100 buah sumber bunyi berbunyi secara bersamaan, sekarang ternyata jumlahnya bukan 1 bunyi, tapi 100 bunyi. Tadi kan ketika 1 bunyi 50 dB. Nah, ketika jumlah sumber bunyinya 100, ditanyakannya berapa nih taraf intensitas ketika sumber bunyinya 100. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa untuk mencari taraf intensitas yang sumber bunyinya tidak 1, rumusnya TIN atau TI2 lah boleh. TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N gitu kan ya. TIN-nya berapa katanya? TI ketika 100 sumber bunyi. TI1-nya sudah diketahui berapa? 50 dB ditambah 10 dikali log N-nya berapa? N-nya 100. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau misalnya ada tulisan log. Nah, ada tulisan log 2 misalnya, nggak ada angkanya di sini, kan biasanya ada angkanya di sebelah sini. Nah, kalau misalnya tidak ada angkanya seperti ini, maka dapat dipastikan sebetulnya di sini itu ada angka 10. Hanya saja nggak terlihat secara kasat mata. Jadi biasanya kalau misalnya di sini angkanya 10 nggak ditulis, jadi hanya ditulis lognya aja seperti ini. Gitu, maka sebetulnya itu bisa kita tulis 10 log 100 gitu ya. Maka di sini kita selesaikan sama dengan 50 ditambah 10 log 100. 10 log 100. 10 pangkat berapa sih yang hasilnya 100?
berapa ya, 10 kali berapa ya hasilnya 100? 10 kali 10, maka 10 log 100 itu 2. Kenapa? Karena 10 pangkat 2 hasilnya 100. Maka boleh kita tulis 50 plus 10 kali 2, 20 sama dengan 70 dB. Oh, ternyata jika sumber bunyinya 100, taraf intensitas menjadi 70 dB, bukan 50 dB lagi. Oke, gitu ya teman-teman, materi yang kita pelajari pada minggu ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa nanti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jangan lupa juga materi hari ini teman-teman tulis dan kumpulkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.